Oke, selamat pagi semuanya. Untuk video kali ini kita itu masih belajar menggunakan aplikasi yang sama, yaitu eViews. Tapi dengan data yang beda, yaitu data panel. Kalau misalkan sebelumnya udah dijelasin pengertian tentang data time series atau data cross section, sekarang kita akan menggunakan data panel. Mungkin saya akan jelasin ulang kali ya, untuk pengertian data time series, cross section, sama data panel. Jadi, untuk data time series itu perusahaannya hanya satu, tapi tahunnya banyak. Contoh, kita mau teliti profit dari PTA dari tahun 2015, 2016, 2017. Itu data time series. Perusahaannya cuma satu, tapi tahunnya yang banyak. Sedangkan kalau data cross section itu kebalikannya dari data time series. Berarti perusahaannya itu banyak, tapi tahunnya cuma satu. Contohnya, profit dari PTA, PTB, PTC pada tahun 2015 aja. Kayak gitu. Nah, untuk data panel, data yang mau kita gunain sekarang, itu adalah kombinasi dari keduanya. Kombinasi dari data time series dan data cross section. Yang artinya, kita akan menggunakan data yang punya tahun banyak dan perusahaannya juga banyak. Gitu. Seperti ada di modul halaman 135 untuk data panel, itu halaman cetaknya 135 atau halaman PDF-nya itu 138 di sini. Kalau kalian lihat, ini di contohnya ya, kita baca dulu. Suatu penelitian dilakukan mengenai pengaruh kebijakan dividen atau DPR dan pertumbuhan perusahaan atau growth terhadap volatilitas harga saham PV. Nah, dari sini kita mesti bisa tentuin dulu yang mana variabel independennya, yang mana variabel dependennya. Dari soal ini kita udah tahu ya, kalau variabel independennya itu adalah si DPR sama growth. Berarti variabel independen kita ada dua. Terus variabel dependennya berarti yang PV, volatilitas harga saham. Nah, ini kalian mesti buat dulu di Excel-nya, itu tabel-tabelnya mulai dari yang tahun, perusahaan, PV, DPR, GRO, ini kalian mesti buat dulu di Excel kalian masing-masing. Untuk data panel nggak ada di ini ya, nggak ada di folder data statistika, tapi kalian mesti buat sendiri ya. Kebetulan saya udah buat di Excel-nya. Ini, kalau kalian sambil buat, kalau kalian membuat dulu, kalian berarti bisa pause dulu aja nih videonya, sambil kalian ketik. Kalau kalian udah selesai ketik Excel-nya, baru kalian bisa lanjutin lagi untuk dengerin videonya. Gitu. Kalau kalian udah selesai bikin apa sih tabelnya ini dari yang tahun, perusahaan, PV, DPR, sama GRO, nah, jangan lupa di save. Nah, untuk cara save atau tipe file yang mau di save itu sama kayak Amos, tipe Excel-nya. Tipenya itu adalah 9 Excel 97 2003 workbook. Di sini. Excel 97 2003 workbook, save-nya ya. Save-nya itu Excel 97 2003 workbook, bukan yang lain, bukan yang template, bukan yang model lain. Pokoknya Excel 97 2003 workbook. Kenapa kita pakai ini? Karena eViews cuma bisa mendeteksi file Excel yang ini aja. File Excel yang 97 2003 workbook doang. Saya udah pernah coba untuk pakai tipe lain, itu dia nggak bisa deteksi deh pokoknya file kita. Kalau udah nih kita bisa save aja. Nah, sekarang kita bisa buka eViews-nya ya. Untuk eViews-nya itu bentuk logonya tuh yang ini ya, yang eViews 10x64 tipenya application. Ini kita buka dulu. Nanti akan muncul bentuknya kayak gini. Kalau udah muncul bentuknya kayak gini, ini kita bisa X aja. Nah, kalau muncul kotak dialog yang suruh update license now, itu pilih no aja. Nanti kalau misalkan muncul kotak dialog lagi, nanti pilih no juga aja. Kebetulan saya nggak muncul kotak dialognya. Nah, untuk eViews, sebelum kita mau proses data-datanya, ada dua step yang mesti kita lakuin dulu. Yang pertama, kita mesti siapin dulu lembar kerjanya. Kita mesti siapin dulu lembar kerjanya, baru yang kedua itu kita import data kita dari Excel.
kenapa kita mesti siapin lembar kerjanya? Kan karena nih if-use itu cuma ada data time series sama data panel doang kan. Nah, jadi kita mesti siapin dulu lembar kerjanya. Sebenarnya lembar kerja yang mau kita siapin ini untuk data time series atau data panel gitu. Untuk step pertama yang buat siapin lembar kerjanya itu kita bisa ke file, habis itu pilih new, pilih yang work file, atau bisa kalian ketik di keyboardnya Control New, Control N. Jadi bisa file, new, habis itu pilih work file. Nah dari sini untuk yang work file structure type-nya kan awalnya dated regular frekuensi. Nah ini kita bisa pilih balance panel karena kan kita mau membuat dari data panel kan. Berarti kita pilih yang balance panel. Nah untuk start date sama end date dan number of cross sectionnya ini itu gimana cara isinya? Ini saya balik dulu ya ke Excel tadi di sini. Di sini kan tahun pertama itu dimulai dari tahun 2013 kan. Terus tahun yang diakhiri dengan tahun 2015. Berarti nanti waktu kita isi start date-nya itu diisi angka 2013. Terus untuk angka end date itu diisi dengan angka 2015. Nah, untuk number of cross section-nya itu gimana caranya kita isinya? Kita lihat aja dari jumlah perusahaannya, tapi bukan jumlah keseluruhannya. Maksudnya perusahaannya itu yang beda ada berapa sih? Ini saya udah coba buat untuk cara ngebedainnya di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini perusahaan kita ada AMFG, ARNA, CPIN, DPNS, EKAD, INAI, sama INTP. Berarti di sini ada 7 perusahaan yang beda kan. Nah, angka 7 ini yang akan kita masukkan ke number of cross section gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada lagi misalkan 10 perusahaan gitu perusahaan, nah 10 itu yang masukin ke angka number of cross section. Kebetulan di sini kan kita cuma ada 7 perusahaan ya. Walaupun sebenarnya ini ada 21 perusahaan. Tapi kan yang ketika itu kan pengulang-pengulangan gitu loh. Maksudnya AMFG diulang 3 kali, ARNA diulang 3 kali. Tapi kan tetap jumlah perusahaan itu ada 7. Berarti ini kita bisa balik lagi ke if-use-nya. Ini bisa kita isi ya. Tadi berarti start date-nya itu bisa diisi 2013, end date-nya diisi 2015. Number of cross section-nya diisi sebanyak jumlah perusahaannya, yaitu ada itu kayak 7 itu bukan seluruh perusahaannya itu loh. Maksudnya gimana ya sejelasinnya ya. 7 itu hanya untuk jumlah perusahaan yang diulang-ulang itu lah pokoknya. Kalau udah, ini kita bisa oke. Nah, untuk lembar kerjanya itu udah kita siapin, yaitu lembar kerjanya dalam bentuk data panel. Nah, sekarang step keduanya itu adalah kita buat import file kita dari Excel. Cara import file dari Excel-nya itu bisa ke file, habis itu import, pilih yang import from file. Jadi ke file, import, pilih import from file, kita klik aja, habis itu pilih datanya. Ini, data kita yang starter, maksud saya data kita itu yang data panel ya. Kalau udah, ini bisa di-open aja. Loading, lagi loading. Nah, di sini setelah kita buat import, itu ada 4 step yang mesti kita lakuin. Nanti ini dimuncul dulu nih yang step pertama. Nih, kita lihat ya. Di sini muncul step 1 of 4. Dari sini kita bisa pilih nih yang bagian predefined range, itu pilih mau sheet 1, sheet 2, sheet 3. Itu tergantung dari sheet berapa yang mau kita gunain. Tadi kan di Excel, nih kalau saya balik ke Excel, yang mau kita gunain itu adalah sheet 1 kan. Nah ini kan data yang ini. Itu kan di sheet 1. Makanya untuk di if-use, ini yang predefined range-nya ini dipilih sheet 1. Kalau udah dipilih sheet Excel mana yang mau digunakan, kita bisa next. Masuk ke step 2. Untuk step 2 ini bisa di-skip aja. Ini step 2 ini bisa di-skip aja. Kita bisa langsung next lagi. Nah, untuk step ketiga,
ini harus dipastikan bahwa kolom yang tahun, PV, DPR, sama GRO itu data type-nya berupa number. Jadi kan tinggal klik aja sampai dia berwarna abu-abu nih, tahunnya warna abu-abu kan, itu data type-nya number. Terus yang PV kalian klik aja sampai dia satu kolom warnanya abu-abu, data type-nya number. Begitu juga untuk DPR sama GRO. Dia harus data type-nya berupa number. Tapi kalau untuk perusahaan, itu data type-nya masih berupa karakter ya, karena kan berupa huruf-huruf gitu. Untuk step 3 kayak gini aja, cuma pastiin doang data type-nya itu berupa number. Terus kalau udah, kita bisa next, masuk ke step 4 yang terakhir ini. Untuk step 4, ini jangan sampai kebelik ya. Untuk bagian basic structure-nya, itu dipilihnya yang unstructured, undated. Jadi untuk basic structure-nya dipilih yang unstructured, undated ya. Tadi kan pertama waktu kita belum ubah-ubah kan dia awal dated panel kan. Nah, sekarang kita ubah jadi unstructured, undated. Kalau udah, ini bisa di finish. Terus kalau ada pilihan mau link import series, itu pilih yes atau no, pilihnya yang yes ya. Kalau kayak gini pilih yang yes. Kalau udah, nanti muncul bentuknya kayak gini nih. Ada DPR, GRO, sama PV. Kalau misalkan udah jelasin dari sebelumnya sama Kak Alif, sama nih, yang mau kita aktifin pertama kali itu adalah variabel dependennya. Baru kita aktifin variabel independennya. Cara aktifinnya gimana? Pertama, kita tentuin dulu kan variabel dependen yang mana, sama variabel independen yang mana. Kalau udah, baru kita bisa aktifin. Tadi kan variabel dependennya itu adalah si PV. Variabel independennya adalah DPR sama GRO. Berarti kita bisa klik aja si PV-nya. Itu mouse-nya kita klik aja si PV. Ini tinggal diklik aja yang variabel dependennya. Kalau udah klik dependennya, sekarang kita aktifin si variabel independennya. Kalian pencet di keyboard kalian Ctrl, habis itu tahan, habis itu sambil diklik variabel independennya, yaitu DPR sama GRO. Jadi kalian kalau mau aktifin variabel independennya, itu kalian pencet Ctrl yang di keyboard, kalian tahan pencetnya, habis itu kalian klik di mouse DPR sama GRO. Gitu. Kalau udah, ini bisa klik kanan, habis itu pilih yang Open as Equation. Klik kanan, habis itu pilih yang Open as Equation. Nah, untuk ini tadi kan udah pilih, maksudnya ini nih, yang PV, DPR, GRO, sama C ini, itu dibuat sesuai dengan urutan kita tadi mengaktifkannya. Gitu. Tadi kan pertama kali kita aktifin itu variabel dependennya, berarti si PV-nya. Terus untuk variabel kedua kan si DPR GRO itu kan variabel independennya. Gitu. Nah, ini jangan diubah-ubah ya. Kalau udah, nah kalau data time series kan ini kan langsung oke aja. Kalau untuk data panel, ya ada yang masih kita ubah, yaitu si panel option-nya. Yang di sebelah specification, kalian klik yang header-nya itu panel option, lalu untuk cross-section-nya, ini cross-section-nya dipilih yang random dulu ya, jangan dipilih yang fix. Kita pilih yang random dulu. Di sini kita pilih random. Untuk cross-section-nya, kalau udah, ini kita bisa oke. Lalu nanti muncul output-nya. Kayak gini output-nya. Sebelum kita mau analisis output-nya, kita mesti tentuin dulu model yang baik digunakan dengan data panel ini apa gitu. Maksudnya gimana? Jadi di data panel ini itu ada dua model yang sebenarnya yang baik untuk digunakan, tapi kita nggak tahu. Kalau misalkan kita cuma lihat tabel Excel aja, kita belum bisa tentuin sebenarnya yang mana yang baik itu. Jadi ada dua model yang baik bisa digunakan, yaitu adalah model fix sama model random. Kita mesti uji dulu ini data kita. Cara pengujiannya itu adalah di view, kalian klik view yang di atas, habis itu pilih yang fix atau random aspect testing, pilih yang ketiga nih, Hausman test. Jadi kita klik view, habis itu pilih yang fix
or random effect testing, pilih yang Hausman test. Kalau udah diklik, nah angka yang mesti kita lihat itu adalah angka prop yang cross section random. Prop yang cross section random. Angka propnya kan 0,4679. Kalau kita lihat PPT, di sini ada hipotesisnya ya. Di sini. Kalau nilai propnya itu lebih besar sama dengan alpha, maka model yang mesti kita gunakan itu adalah model random. Tapi kalau nilai propnya itu lebih kecil dari alpha, itu model yang kita gunakan adalah model fix. Alpha ini kita asumsinya masih tetap ya 0,05. Karena prop kita di hasil outputnya kan 0,4679. Itu kan lebih besar dari alpha kan. Maka kesimpulannya itu model yang cocok yang kita gunakan adalah random effect model. Nah, nanti kalau misalkan ketika ujian, ketika UAS ataupun kuis, kalian buat yang di kotak biru ini nih, kotak biru, yang jika nilai prop, bla 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 bla, jika nilai prop kurang dari alpha, gini-gini, kalian tulis, sama tulis juga yang di kotak merahnya. Tapi angka prop 0,4679 ini disesuaikan ya sama output kalian nanti. Gitu. Jadi kalian buat kotak biru sama kotak merahnya ini. Kalau udah, kita bisa balik lagi ke e-views kita. Ini kebetulan angka prop kita kan 0,46 sekian. Berarti itu kan lebih besar daripada alpha. Berarti model yang baik kita gunakan adalah si random. Berarti benar dong, waktu kita melakukan step awal-awal tadi, masih ingat nggak? Waktu yang di ini, yang di panel option. Di panel option, kita ada ubah kan, ini cross sectionnya tadi yang dari non, kita ubah jadi random kan. Berarti udah benar nih, kita memilih model yang kita gunakan itu adalah random gitu. Nah, terus gimana nih misalkan? Gimana kalau misalkan angka propnya ini bukan 0,4679? Jadi gimana misalkan kalau waktu kita melakukan pengujian model, itu model yang baik itu sebenarnya model fix gitu, bukan model random. Gimana kalau angka propnya itu kurang dari 0,05? Kan kalau angka prop kurang dari alpha atau kurang dari 0,05 itu kan model yang baik digunakan adalah model fix kan. Berarti kita mesti ubah nih. Kita ke estimate, habis itu pilih yang headernya panel option, habis itu cross sectionnya dipilih yang fix. Itu kalau misalkan angka propnya kurang dari alpha ya. Kalau angka propnya kurang dari alpha, berarti kan model yang baik digunakan itu adalah si fix. Kebetulan di kasus kita ini, model yang baik digunakan itu adalah random. Itu maksudnya ini saya kasih tahu aja kalau misalkan ternyata yang baik digunakan adalah si fix. Kalian bisa ke estimate ini nih, estimate yang di sini, itu tinggal ubah aja, klik yang panel option, header yang panel option, di situ tinggal ubah cross sectionnya dari random jadi fix. Gitu. Kalau udah, tadi kalau misalkan tadi masih muncul tuh yang output tadi yang prop Hausman test, output yang model random atau fix, kalian bisa ke view itu estimation output aja buat munculin output yang mau kita gunain ini. Jadi kalau mau munculin outputnya kembali, itu ke view, habis itu pilihnya estimation output. Itu buat munculin output yang pertama kali banget itu muncul ya. Nah, dari output ini, kalau udah, ada 5 output yang bisa kita dapatkan. Nih, kalau kalian lihat, itu adalah pertama, nih output yang pertama, itu lihat di koefisien. Dari koefisien, nah angka ini yang akan kita gunakan dalam membuat persamaan regresi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada uji F. Uji F itu lihat dari yang prop F statistik. Ada dekat enggak nih? Ingat ya, ambilnya itu yang prop F statistik. Yang angkanya 0,00005. Bukan angka F statistiknya ya, tapi angka prop F statistik. Karena setahu saya, untuk angka yang F statistik yang di atas nih, angkanya 18, sekian, itu untuk menggunakan tabel F kalau nggak salah. Jadi kan berarti kan kita pakai aplikasi nih, cara statistik, berarti kita ambilnya yang prop F statistik, yang angkanya 0,005.
Itu output kedua. Kemudian output ketiga, itu kalian lihat dari prop yang di atas, yang di sebelah kanannya tes statistik. Yang masih satu barisnya mau koefisien tadi pertama, kalian lihat angka propnya nih, yang di atas ini. Angka prop ini digunakan untuk melakukan uji T. Uji T itu, masih ingat ya, uji T itu uji pengaruh individu antara variabel independen satu dengan variabel dependen. Terus variabel independen yang kedua dengan variabel dependen gitu. Jadi untuk angka prop ini adalah untuk menguji T. Jangan ambil angka tes statistik. Sama ya, seingat saya juga tes statistik ini digunakan untuk tabel T. Kan kita pakai aplikasi. Berarti kita pakai ambil angka yang prop ya. Nah, itu output yang ketiga. Sekarang output keempatnya, itu ke bawah lagi. Lihat angka yang adjusted R-square. Yang angkanya 0,630340. Masih ingat ya kenapa kita pilih adjusted R-square, bukan R-square. Kita pakai adjusted R-square 0,630340. Itu output keempatnya. Nah, untuk output kelima, itu ada di sebelahnya, yaitu angka Durbin-Watson yang start. Durbin-Watson start itu di bawah, angka 2,280337 dari output kelima ini. Selain itu juga ada juga sih sebenarnya output lain yang masih kita klik lah nantilah sekalian. Ini kita bahas dulu aja ya, output satu persatu outputnya berdasarkan PPT. Pertama tadi kan lihat dari angka koefisien kan untuk hasil persamaan regresi. Nah, persamaannya itu jadi PV itu kan variabel dependen kita. PV sama dengan angka C-nya itu kan 0,11732 ditambah koefisien dari variabel grow ditambah lagi koefisien dari variabel DPR. Untuk tambah atau angka tambah-tambah ini itu disesuaikan aja ya, tergantung dari angka koefisien kalian. Kalau misalkan angka grow-nya itu minus 0,35, ya berarti nanti persamaannya itu PV sama dengan 0,11 minus 0,35 grow plus 1,5 sekian gitu. Nah, untuk persamaan di Ifuse, itu kan di PPT kalian nggak ada ya huruf E-nya di belakang kan? Sedangkan seperti yang saya jelasin waktu kemarin-kemarin, kalau setiap persamaan regresi itu harus ada huruf E atau errornya. Nah, kalian nanti ketika mengerjakan, ketika membuat persamaan ini harus ada huruf E-nya ya. Jadi PV sama dengan 0,11732 plus 0,35 grow plus 1,50 DPR plus E. Jangan lupa ya, ada E-nya. Dan untuk Ifuse, untuk persamaan regresinya ini, itu nggak usah kalian jelasin. Kalian cukup bikin persamaannya aja. Gitu. Terus untuk output kedua, itu adalah uji F. Uji kelayakan model kita. Lihat dari angka prop F statistiknya. Kalau nilai prop F statistiknya itu lebih besar dari alpha, maka model tidak fit. Tapi kalau nilai prop F statistiknya itu kurang dari alpha, berarti model fit. Karena nilai prop F statistik kita itu 0,0005 itu kan lebih kecil dari alpha. Berarti model kita fit. Terus, kalau udah nih output kedua, sekarang kita masuk ke output ketiga kita. Itu uji T. Untuk uji T dibuat HOHA-nya sebanyak variabel independen kita, independen kalian ya. Kalau variabel independen kalian ada 3, berarti kalian mesti buat HOHA-nya 3 kali. Karena ini ada 2, berarti buat HOHA-nya sebanyak 2 kali. HO itu tidak terdapat pengaruh variabel growth terhadap PV. HA-nya terdapat pengaruh variabel growth terhadap PV. Karena propnya itu 0,1833, itu kan lebih besar sama dengan alpha. Berarti HO tidak dapat ditolak. Kalian sebutin kesimpulannya, sebutin si HO-nya. Gitu. Begitu juga untuk yang variabel independen kedua, yaitu si DPR. HO-nya tidak terdapat pengaruh variabel DPR terhadap PV.
HA-nya terdapat pengaruh variabel DPR terhadap PV. Probe-nya itu kan 0,0008. Itu lebih kecil dari alfa. Maka HA tidak dapat ditolak. Kesimpulannya, kalian sebutin HA-nya. Gitu. Terus untuk output keempat, itu adalah adjusted R-square. Angka adjusted R-square-nya kan sebesar 0,630340. Ini kan dalam bentuk desimal. Berarti kita masih buat dalam bentuk persen. Berarti 0,6303 ini dikali 100 sama dengan 63,03%. Artinya juga masih sama ya. Kesimpulannya dengan arti-arti adjusted R-square yang udah pernah kita pelajari sebelumnya. Artinya, secara statistik, besarnya variasi variabel dependent, yaitu PV, yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen, yaitu growth dan DPR, adalah sebesar 63,03%. Sedangkan sisanya sebesar 36,97% ini, itu dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Gitu. Masih sama ya untuk kesimpulannya. Kalau udah, sekarang sebelum masuk ke output yang kelima, yaitu Durbin-Watson, kan Durbin-Watson itu termasuk dalam uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik yang udah pernah kita pelajari sebelumnya, itu ada 3 kan. Uji multi-call, uji heterokedastisitas, sama uji Durbin-Watson. Kita bisa ke if-use-nya, kita mau uji asumsi klasik yang pertama, yaitu multi-call. Kita ke, bentar saya besar. Kita ke quick, habis itu pilih yang grup statistik, pilih yang correlation. Kan enggak. Kita ke quick, pilih yang grup statistik, pilih yang correlation. Ini buat dapetin output uji multi-call. Jadi ke quick, grup statistik, pilih yang correlation. Nah, kalau udah ini kayak gini, tinggal oke aja. Nah, dari sini kalian masih ingat gak waktu itu penjelasan uji multi-call tuh apa? Uji multi-call itu kan kita pengen tahu apakah antara variabel independen kita itu punya hubungan apa enggak. Jadi kita pengen tahu apakah si variabel DPR sama grow itu punya hubungan atau enggak. Karena kan kalau model yang baik itu dia tidak memiliki multicollinearitas kan. Berarti harusnya antar variabel independennya itu tidak memiliki hubungan gitu. Untuk yang PV sama PV angkanya 1, untuk DPR sama DPR angkanya 1 nih, terus grow sama grow angkanya 1 tuh diabaikan aja ya. Ini kan karena kan kita mau melakukan uji multi-call antar variabel independen 1 dengan variabel independen kedua. Berarti yang kita lihat itu adalah angka DPR ke grow itu angkanya 0,468194, sama angka grow ke DPR itu angkanya 0,468194. Kita balik ke PPT-nya. Di sini. Kalau nilai si correlation itu lebih besar sama dengan 0,8, berarti terdapat multi-call. Tapi kalau nilai correlation-nya itu kurang dari 0,8, berarti tidak terdapat multi-call. Karena tadi kan angka kita 0,468194 kan, itu kan lebih kecil dari 0,8. Berarti antara variabel growth dengan DPR itu tidak dapat multi-call, sehingga data baik digunakan. Kayak gitu. Itu untuk uji asumsi klasik yang pertama, yaitu multi-call. Nah, kalau kalian baik ke if-use, uji hetero itu sebenarnya ada di mana ya? Bentar, saya cari dulu. Sahabat. Bentar, ini di close dulu aja ya. Maaf ya, sebentar ya. Output ini kalian bisa close dulu aja. Kalau muncul yang delete untitled group, pilih yes aja. Nah, ini muncul output yang sebelumnya yang ada. Kalau mau uji hetero itu ada di view, itu pilih yang residual diagnostik. Nah, waktu saya coba untuk yang uji heterokedastisitas,
ketika di aplikasi ini nggak bisa digunain. Kenapa? Karena si hetero ini digunakannya untuk versi 9.5, sedangkan fitur if-use saya kan versinya 10 kan. Saya juga nggak tahu sih kenapa bisa kayak gini. Tapi harusnya kalau misalkan emang sesuai versinya itu bisa, nanti muncul angka heteronya gitu. Tapi kebetulan kan juga di PPT kita juga nggak ada kan pembahasan tentang uji asumsi klasik yang bagian hetero. Dia cuma ada pembahasan tentang uji asumsi klasik bagian multicol sama Durbin-Watson gitu. Jadi kalau nggak ada kayak gitu, ya udah kita abaikan aja ya. Nah, kalau muncul tadi kan saya udah klik tuh yang hetero tadi. Terus munculnya kan kayak gini. Ini bisa di minimize dulu aja. Nanti kalau muncul kayak gini lagi nih, suruh yang ke awal kayak gini, kita bisa ke klik kanan, itu open as equation. Open optionnya random. Nah, nanti muncul lagi ya output seperti yang sebelumnya. Jadi kalau mungkin output sebelumnya itu bisa klik kanan, habis itu open as equation. Jangan lupa yang panel optionnya diubah jadi yang di bagian panel option, di bagian cross section kalau nggak salah itu diubah jadi random. Aduh ini jadi muter-muter ya, maaf ya. Tadi kan kita udah uji asumsi klasik yang pertama yaitu multicol. Terus uji asumsi klasik yang kedua yang hetero itu kan nggak bisa kan karena beda versi. Terus sekarang uji asumsi klasik yang ketiga yaitu Durbin-Watson. Itu ada di output kita ya. Output kita yang pertama nih di bawah ini. Durbin-Watson statnya itu sebesar 2,280337. Kita ke PPT lagi. Di sini. Nah, untuk turbin Watson-nya ini sama ya dibuat juga, ada juga nih si range tabel turbin Watson-nya. Karena angka turbin Watson kita itu 2,28 sekian, itu kan ada di range 2 sampai 2,46 sekian. Itu kan tidak terdapat autokorelasi. Berarti kesimpulannya, tidak terdapat autokorelasi sehingga data baik digunakan dalam model. Gitu. Jadi untuk if-use tuh sebenarnya cuma udah nih selesai. Belum deh. Maaf. Jadi untuk selanjutnya lagi, maaf ya. Selanjutnya lagi nih, habis untuk turbin sudah selesai, untuk asumsi klasik, sekarang kita ke uji normalitas residual. Uji normalitas residual ini, kita balik ke if-use. Kita bisa ke view, habis itu pilih yang residual diagnostik, pilih yang histogram normality test. Pilih yang view, residual diagnostik, pilih yang histogram normality test. Itu untuk uji normalitas residual ya. Nah, dari sini, kalian ambil angka probability-nya. Ambil angka probability-nya, angkanya kan 0,627422. Kalau nilai probability-nya itu lebih besar sama dengan alpha, maka data residual terdistribusi normal. Tapi kalau nilai probability-nya kurang dari alpha, maka data residual tidak terdistribusi normal. Probability kita kan 0,6 sekian. Itu lebih besar sama dengan alpha. Yang artinya data residual kita terdistribusi normal. Begitu. Jadi untuk uji normalitas cuma tinggal ke view, habis itu pilih yang residual diagnostik, pilih yang histogram normality test. Nah, untuk if-use yang tetap panel itu udah sampai segitu doang. Jadi output kita itu ada ini ya. Saya jelasin. Pertama, kita tentuin dulu modelnya. Model yang baik kita gunakan adalah model fix atau model random. Kalau nilai probnya itu lebih besar daripada alpha, maka model yang baik kita gunakan adalah model random. Tapi kalau nilai probnya itu lebih kecil daripada alpha, maka model yang baik digunakan adalah fix. Kalau udah kita tentuin si estimasi modelnya ini, kita buat persamaan regresinya. Persamaan regresinya lihat dari koefisiennya aja. Gitu. Jangan lupa ya, sehabis angka persamaan regresinya di akhirnya ditambahin huruf E.
plus E, plus error. Nah, kalau gitu, yang muncul lagi, nanti yang ditanyain waktu ujian, itu biasanya juga ada, nih, lanjut ke uji T. Itu yang bisa juga muncul di ujian, uji T. Uji T-nya lihat dari angka prop yang di sebelah T statistik ya. Bukan angka tes statistiknya yang diambil, tapi angka propnya. Kalian buat HOHA-nya sebanyak variabel independennya. Kalau udah, itu sih yang biasanya keluar dari ujian. Tapi ini saya kasih tahu lagi aja. Ada lagi namanya uji F. Uji F ambil dari angka prop F statistiknya. Kalau prop F statistiknya lebih besar daripada alfa, model tidak fit. Kalau nilai prop F statistiknya kurang dari alfa, model fit. Terus ada lagi namanya koefisien determinasi ganda. Kalian lihat dari angka adjusted R square-nya. Kesimpulan juga sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Terus ada multi-call, uji asumsi klasik itu ada uji multi-call, terus autokorelasi. Untuk hetero itu nggak bisa ya dibuat karena nggak sesuai versinya. Habis itu ada uji normalitas residual. Kalian lihat di angka probability-nya. Gitu. Sebenarnya sih yang biasanya banyak yang kayak bingung itu sebenarnya ditentuin estimasi modelnya. Nah, ini di estimasi modelnya ini loh. Kalian tuh pada bingung di situ. Nih, kan di sesi ini kan, kita kan klik kanan. Habis itu open as equation. Di panel option-nya, untuk bagian cross-section yang dipilih random kan. Soalnya waktu yang saya pelajarin, kenapa kita pilih random dulu, kenapa kita nggak pilih fix dulu. Karena kalau kita pilih random, terus ternyata hasilnya nanti waktu uji Hausman test, nanti kan yang uji Hausman test, itu ternyata hasilnya itu model yang baik digunakan itu adalah si fix. Nah, kalau kita pertama kali pilih random ini nih, itu kita masih bisa ganti itu. Tapi kalau misalkan kalian udah pilih fix duluan di awal di step ini, nanti ternyata kalau misalkan hasil Hausman test-nya itu model yang baik digunakan adalah random, nah katanya sih itu nggak bisa diubah gitu. Jadi kenapa pertama kali waktu kita tentuin modelnya itu lebih baik menggunakan random. Ini kita pilih random, nanti muncul outputnya. Sebelum kita estimasi analisis outputnya, kita mesti tentuin dulu kan si modelnya ya. Kita ke view random event testing, pilih yang Hausman test ini. Lihat dari angka probnya. Gitu. Kalau misalnya angka probnya itu lebih besar daripada alpha, berarti model yang baik digunakan adalah random testing ya, random. Sedangkan kalau misalkan nilai probnya itu lebih kecil daripada alpha, berarti model yang baik digunakan adalah fix. Gitu. Terus gimana kalau misalkan contoh nilai probnya ini itu lebih kecil daripada alpha? Kalau lebih kecil daripada alpha, berarti model yang baik digunakan itu adalah fix kan? Kita bisa ubah nih di bagian estimate. Kelihatan nggak? Di bagian estimate ini kita bisa ubah, kan klik, habis itu pilih yang header-nya panel option. Nah, tinggal dipilih deh. Untuk cross section-nya dipilih jadi fix gitu. Kalau misalkan nilai prop-nya itu lebih kecil daripada alpha gitu. Gitu. Habis itu kalau udah tinggal kalian analisis aja output-outputnya yang sesuai perintah di soal. Terus kalau misalkan kan ini kan ada soal tambahan nih. Ini kan ada soal tambahan. Di sini nih. Nanti kan pasti ada soal tambahan nih. Nanti kan saya kasih nih soal tambahannya. Joe sedang meneliti beberapa perusahaan. Penelitian tersebut berkaitan dengan apakah aset dan liabilities berpengaruh terhadap return saham menggunakan aplikasi eViews. Nah, dari sini tahunnya itu dimulai dari tahun 2016, diakhiri dengan tahun 2018. Terus jumlah perusahaannya itu ada berapa nih? Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, ini dari data yang kita punya 10
number of cross section kan. Berarti nanti kalian diisi aja nih, misalkan ya, salah. Nah, di sini di bagian waktu kita mau buat buat lembar kerja yang baru. Kan file new work file. Berarti di sini work file-nya dipilih yang balance panel. Start date-nya tadi kan 2016 ya. Terus end date-nya dibuat 2018. Nah, number of cross section-nya dipilih 10 ya. Tuh. Nanti kalian tinggal oke aja. Itu untuk soal tambahannya ya. Jadi untuk soal tambahannya itu start date-nya dimulai tahun 2016, diakhiri tahun 2018. Terus number of cross section-nya dilihat aja ya, dia ada berapa perusahaan nih. Ada 10 perusahaan kayak gitu. Begitu aja sih untuk if-use data panel. Sebenarnya juga sama aja, hampir sama lah, mirip. Untuk outputnya hampir mirip kayak yang time series. Cuman bagian setup-nya aja yang agak ribet gitu. Yang agak beda dari time series. Tuh. Kalau udah, mungkin saya bisa akhiri aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Kalau misalkan kalian ada yang bingung, mau ada pertanyaan, bisa chat PC atau bisa tanya di grup biar semua orang juga bisa tahu pertanyaannya apa, atau bisa chat lewat Teams gitu. Kalau gitu saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.